Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sartika Nurnasari, SPD MPD, sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 35 Bandung. Saya memperhatikan bagaimana gawai itu di tangan anak-anak. Dari mulai awal masuk ke sekolah, sebelum pembelajaran dimulai, dan saya perhatikan pada saat istirahat ataupun ketika saya melaksanakan kegiatan observasi guru sedang melaksanakan pembelajaran. Itu masih ditemukan beberapa anak yang disibukkan dengan gawainya. Maka kami bersepakat mengadakan pengelolaan untuk penggunaan HP di peserta didik. Di mana hal ini pada umumnya kurang bagus bagi kegiatan pembelajaran. Atau baik benar Bapak, sehubungan dengan beberapa masukan dari rekan-rekan guru dan juga dari siswa mengenai penggunaan HP pada saat pembelajaran ataupun pada saat istirahat, itu ternyata membuat tidak efektifnya beberapa kegiatan. Iya sih, kalau di ruang BK terkait masalah HP itu anak-anak ada beberapa kasus yang mereka teledor menggunakannya, jadi kadang-kadang hilang kayak gitu. Atau aduan dari beberapa guru yang ketika belajar anak-anak memainkan HP. Nah, karena kalau diselesaikan di kelas mengganggu pembelajaran, akhirnya anaknya diberikan ke BK. Dari ibu dan bapak guru maupun kepedulian tenaga kependidikan serta orang tua dan peserta didik itu sendiri tentang HP, maka kami tim dari manajemen setelah mengadakan dan berbagai macam informasi akan diadakan pengaturan penggunaan HP. Baik kepada ibu bapak guru maupun kepada orang tua dan anak-anak kita sendiri memberikan hasil yang sangat memuaskan, di mana memang mereka setuju kalau adanya HP di samping selama pembelajaran itu memang sangat menggoda untuk ingin membuka atau ingin chatting seperti itu. Jadi alhamdulillah mereka merasakan bahwa adanya kekompakan, kebersamaan dalam penggunaan HP, mereka juga dibuat lebih konsen, lebih nyaman.
Coba. Gimana rasanya sakau tanpa HP? Bosan, ngantuk, ibu gak kuat aku. Oh gitu. Riani gimana Rian? Bosan, terus kayak hampa gitu, hidup tanpa HP. Wis. Kamu? Bosen, pengen keluar terus nyari suasana tapi gak ada yang ini, dia tuh ngantuk. Terus Iya. kesel karena HP-nya diambil. Oh iya. Bagus itu tanda-tanda positif ya. Hari tanpa HP bagaimana perasaan kamu? Senang sekali karena kita bisa Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lea Tarlia, guru pengampu mata pelajaran Jepang. Berdasarkan hasil pengamatan terkait dengan kebijakan penggunaan HP, maka saya melihat adanya perubahan dari karakter peserta didik. Yang awalnya mereka tergantung sekali dengan HP, lalu ada kebijakan pengaturan penggunaan. Awal-awalnya mereka sedikit tremor begitu ya. Nah, namun lama-kelamaan seiring dengan pembiasaan penggunaan HP yang diatur, akhirnya siswa juga menjadi lebih terbiasa. Dari beberapa kali pembelajaran tanpa menggunakan HP, ternyata peserta didik mengalami perubahan dalam sikap mental. Nah, mereka lebih kuat lagi, lebih siap lagi, dan bahkan yang istimewa itu budaya kerjasamanya menjadi lebih meningkat. Nah, mereka juga lebih berkreasi, memikirkan apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian relevan dengan materi pembelajaran. Jadi kreativitas, critical thinking itu muncul pada saat kita tidak menggantungkan pada satu media saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengaturan HP, perlu diketahui jauh sebelumnya, terlebih sebelum COVID terjadi, pasnya kalau pada tahun 2012, kita sudah melakukan hal ini karena ada indikasi penggunaan HP yang kurang bijak dari anak-anak, baik itu mereka mengakses link-link yang tidak layak dan tidak pantas kepada mereka. Itu alhamdulillah terjadinya ketika COVID, berkaitan COVID dan dibutuhkan karena banyak melaksanakan KBR dengan online, akhirnya makin dibutuhkan. Nah, kembali lagi alhamdulillah di sekolah 35 kurang lebih sudah 1 bulan ya, pemberlakuan pengaturan HP dari mulai sebelum KBN pertama sampai mereka pulang. Banyak sisi positif yang bisa kita lihat dan bisa lihat di lapangan. Anak lebih komunikatif dengan teman-temannya. So, ketika mereka masih belum ada pengaturan, kadang-kadang ketika belajar atau paling tidak ketika istirahat, mereka memang bersama bergabung, hanya ternyata gabungnya dalam game. Jadi nggak ada komunikasi secara humanis. Nah, jadi setelah pengaturan sisi positifnya seperti itu. Alhamdulillah sudah mulai efektif, pembelajaran sudah terkondisikan dengan baik, anak-anak tidak terlalu ketergantungan. Kemudian motivasi belajar anak juga jadi meningkat. Tapi memang ada sedikit masalah tuh, anak-anak jadi kelihatan layu karena mungkin ya sehari-harinya pegang HP, kalau bosan sedikit dia megang HP, sekarang kan tidak ada gitu yang bisa dimainkan. Gitu aja sih. Tapi kalau dilihat tadi aktivitas, dari keaktifan mereka belajar bagus lah, jadi meningkat. Ya lumayan. Ya. Jadi anak sudah mulai terbiasa kan? Sudah mulai terbiasa, bahkan di beberapa kelas siswa yang membawa HP itu jadi semakin berkurang. Saya Risa Nurliani SE. Saya kebetulan orang tua dari salah satu siswa di SMP 35 kelas 9F, dan saya juga sebagai korlas di kelas tersebut. Mengenai pengaturan handphone ketika sedang belajar, menurut pandangan saya itu sangat bagus ya Pak, dan kami juga dari orang tua sangat setuju, karena selain untuk supaya anak-anak lebih fokus belajar ketika sedang berlangsung pembelajaran,